Alhamdulillah di kantor sore hari ini berkesempatan buat mengundang salah satu narasumber muda, cantik, berprestasi. Pokoknya dia itu bisa banget buat dijadikan panutan buat teman-teman persjober di luar sana karena memang dia ini spiritnya, passionnya luar biasa banget untuk bisa teman-teman persjober contoh dalam memulai dinamika karir saat baru aja lulus seperti itu. Nah, kalau gitu nggak usah lama-lama lagi, kita langsung invite aja. Hai. Hai Esti, apa kabar Hai. Es? Gitu semua. Baik, baik. Alhamdulillah masih di rumah aja, masih self Tertib quarantine. ya. Tertib Esti dong, harus. suaranya agak jauh Es. Gini ya. Oke. Gini oke? Gimana? Oke. Oke, lebih enak. Git, suara kamu juga rada jauh Oh ya? di Gini. pepet. Ah, Oh, udah iya kedengaran gitu enak ya. belum? Oke. Oke, rada banyak demand ya ini audionya. Esti, gimana WFH-nya? Enjoy? Hai, enjoy, masih enjoy. Karena udah lumayan lama sih, udah 2 bulan kayaknya WFH. Oh, Gitu, gitu. jadi udah ada Ada rencana sistem diperpanjang nggak nih baru. isu-isunya? Kalau diperpanjang belum sih, kita juga lagi masih mempersiapkan new normal nanti buat di kantor karena kan pasti udah beda karena pandemi ya. Jadi semuanya berubah gitu. Jadi masih mempersiapkan sistem buat di kantor gitu. Oh, berarti bakal ada rencana WFH jangka panjang dong kalau misalnya udah mulai nyiapin new normal atau mungkin nyiapin protokol kesehatannya aja? Lebih ke protokol kesehatan sih kita karena Oke. kalau misalnya sebenarnya karena pandemi ini new normalnya pasti sistem kerja juga beda ya, kayak mungkin kerjanya nanti bisa hybrid yang kayak gitu. Jadi kita masih cari nih mana sih yang cocok buat tim kita gitu. Oke, berarti sampai sekarang belum tahu ya kapan bisa bekerja di kantor lagi. Belum doain ya secepatnya bisa nih. Oke, yang penting sehat, mental, kesehatan semua sehat. Cari hobi baru Bener, kalau jenuh. bener banget. Membuat mahakarya ya, Es ya. Oh iya bener, prakarya ya. Iya, prakarya-prakarya di media sosial. Nah, Es, sebelum kita chit-chat panjang kali lebar nih, Es, sesuai topik kita sore hari ini, yaitu My Work Life as Brand and Communication in Multinational Company. Karena kamu udah di sini, sebelum kita nanti berbicara tanpa batas soal topik sore hari ini, boleh dong, Es, kamu sharing dulu dan cerita ke teman-teman sebenarnya eh, boleh sebut nama perusahaan ya, Es ya, aman ya. Boleh, aman. Jadi sebenarnya SCG Indonesia ini bergerak di bidang apa sih dan sebenarnya seperti apa sih definisi kerja dari brand and communication di Departemen Brand and Communication ini? Seperti itu. Boleh dong cerita sedikit. Oke. Kalau SCG Indonesia, ngomongin tentang SCG Indonesia, SCG ini sebenarnya perusahaan multinasional yang basisnya itu di Thailand. Jadi headquarternya ada di Thailand. Dan kalau di Thailand Oke. sendiri itu kita dan teman-teman udah dari 1913. Udah lama Oke, aku banget. kayaknya belum direncanakan kayaknya. belum direncanakan, masih belum tuh. Si jauh kayaknya. Oke. Terus ada 3 bisnis unit, cement building materials, chemicals, juga packaging gitu. Nah, kalau di Indonesia mulai beroperasi tahun 95. Waktu itu dimulainya dari trading. Jadi kayak office trading gitu. Dulu Gitu. bisnis Dan trading, Es. iya, dulu awalnya trading gitu. Nah, Oke. seiring berjalannya waktu, sekarang kita udah ada 3 bisnis unit sama kayak di Thailand. Jadi ada cement building materials, chemicals, juga packaging gitu. Dan anak perusahaannya sudah ada 30. Jadi kalau misalnya teman-teman Di tahu mana tuh 30? di Indonesia, Wow. di Indonesia gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu Keramikia, terus Beton Jaya Mix by SCG, Mitra 10, Karena aku follow SCG jadi aku tahu, Semenjaya. Es. Iya bener ya, tahu semua produknya ya, nah gitu. Jadi teman-teman juga boleh follow Instagramnya SCG_Indonesia. Oke, tetap ya anak brand. Tetap. Terus kalau untuk brand and communications nih pas banget kan. Aku kebetulan sama tim aku ada 2 orang, ada Kanovia, dan kalau untuk sekarang aku dipercaya untuk megang bagian internal communications, komunikasi internal gitu. Dan selain Gimana itu tuh, juga Es? megang kalau untuk internal communications kita kayak prepare konten, apa sih konten yang
perlu dikomunikasikan nih ke karyawan gitu. Terus Oke. keep engage juga sama karyawan, gimana cara, apalagi di saat pandemi gini ya, kayak susah juga gitu kan. Cuman kita harus tetap bikin karyawan itu istilahnya sane, waras gitu. Jadi kita tetap engage gitu. Terus selain itu juga ada aku megang di bagian digital kayak sosial media, YouTube, Instagram gitu. Oke, berarti kalau kamu megang internal communication sebenarnya di situasi WFH sekarang malahan kerjaan kamu ini menjadi kerjaan yang krusial ya Es dalam perusahaan. Gimana sih tetap bisa engage sama karyawan, terus tetap bisa ngejaga produktivitas karyawan juga nggak sih sebenarnya dari komunikasi yang bagus juga? Iya, itu dia. Justru karena posisi brand communications ini ya, kita juga pasti kolaborasi sama departemen lain. Kayak nggak lepas dari departemen HR. Kalau mungkin teman-teman tahu di kantor pasti HR itu sangat memberikan perhatiannya kan sama karyawan yang kayak gitu. Jadi kita HR, terus juga karena ini masalah kesehatan, jadi ada departemen safety, health, environment. Kita juga kerjasama nih sama mereka gitu. Jadi untuk bentuk-bentuknya, semua konten-kontennya itu brand and communications ini juga kerjasama sama yang lain. Sampai akhirnya kita nyampein pesan, kita engage ke employee di SCG gitu. Oke, nice, keren. Itu kayaknya banyak ya mimpi pekerjaanku. Dengar kamu cerita kayak seru. Apa boleh nanti Es aku ngelamar di perusahaan kamu? Boleh, Langsung ya. Buat yang Kayak lagi boleh. kan banyak tuh 30 cabang, mana tahu aku nyantol salah satu gitu maksudnya kan. Iya, itu dia kan. Banyak banget dan ada 3 bisnis unit, jadi kayak misalnya suka sama packaging, ih bisa banget nih masuk nih gitu. Fajar Paper, boleh gitu. Nah, kan banyak peluang kayaknya bis ini harus susun CV. Nah, Es ngomong-ngomong CV nih, Es gitu kan. Kamu kan kalau yang kita tahu bahwa yang aku tahu nih, SCG Indonesia ini adalah perusahaan pertama yang perusahaan pertama di mana kamu bekerja setelah kamu lulus sebagai seorang lulusan terbaik ilmu komunikasi UGM tahun 2018 ya Ibu. Oh my god. Biarkan viewer kita tahu betapa prestasinya narasumber kita hari ini. Jadi Esti ini adalah lulusan terbaik ilmu komunikasi UGM 2018. Setelah lulus Esti langsung kerja di SCG Indonesia gitu ya, Es? Atau mungkin kamu sebelumnya tanpa ku ketahui dan teman-teman tahu kamu sempat kerja di perusahaan lain atau seperti apa, Es? Kalau untuk kerja official sebenarnya ya pertama kali di SCG Indonesia. Waktu itu awalnya sebenarnya sebelum lulus aku ikut internship. Jadi SCG ini punya program people development, namanya waktu itu SCG International Internship. Oke, Gitu itu kita program intern ya? Iya, program intern. Waktu itu aku magang di headquarter ya di Bangkok selama 1 bulan. 1 bulan penuh tuh. Terus sama Aku ingat kok mahasiswa dari cerita universitas itu. lain. Oh iya, tentu dong. Waktu Oke, itu boleh lanjut. sama beberapa mahasiswa lain dari berbagai macam perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia. Terus saat aku lulus, seperti job seeker pada umumnya, aku apply kerja, interview sana sini, pasti dong cari-cari lowongan. Terus kebetulan SCG jadi perusahaan pertama yang waktu itu ngasih aku offer gitu. Jadi let's say it's the best scenario for me from the gut. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya bukan sesuatu yang kamu rencanakan dari awal bahwa dulu aku magang nih 1 bulan di SCG Indonesia yang di Bangkok. Terus kayak kamu sebenarnya nggak bikin planning bahwa setelah lulus aku pasti akan kerja di SCG Indonesia. Kamu cuma mencoba peluang-peluang yang ada aja berarti gitu ya, Es ya? Iya, mencoba peluang yang ada. Sebenarnya gini, mungkin teman-teman juga pasti kayak penasaran kalau orang yang masih belum tahu tentang SCG, apa sih sebenarnya SCG ini gitu. Begitupun aku saat kuliah, aku nggak tahu nih ada perusahaan SCG dengan 3 bisnis unit ini gitu. Nah, karena magang itu aku jadi tahu, paham gitu. Jadi lebih apa ya Gita? Mungkin internship itu ngebuka pikiran aku kalau ada loh industri seperti ini gitu. Sampai akhirnya aku mencoba di SCG gitu, tertarik buat nyoba di SCG Indonesia itu gitu. Itu mungkin yang bikin program internship itu anak HR kerja sama anak brand ya, Es, untuk meningkatkan awareness. Mungkin bisa jadi karena kolaborasi kan penting banget kan. Benar. Oh ya, sebelum kita lanjut, ini buat teman-teman yang ada di sini yang kalau misalnya punya pertanyaan yang ingin ditanyakan ke Esti, boleh banget drop pertanyaannya di kolom komen di bawah ini. Nanti kita sambil ngobrol, kita bakal jawabin ya, Es, ya, pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sore hari ini.
Oke. Oke, Tadi saya udah boleh-boleh gitu. ngobrol-ngobrol tuh Esti pertama kali masuk. Dulu kayak sempet deh aku cerita sama Esti. Dulu tuh kayaknya Esti itu kalau misalnya di circle kita tuh yang paling spiritnya paling tangguh yang kayak, "Wes, udah masukin aja 100 lamaran." Nah, kayak gitu. Padahal sebenarnya tuh kamu yang paling lulus duluan, lulusan terbaik. Tapi spirit kamu sebagai seorang sebagai seorang first jobber tuh luar biasa kayak gitu loh maksudnya. Sampai kamu pada akhirnya masuk di perusahaan multinational company yang siapa sih yang nggak pengen kerja di sana kayak gitu loh. Nah, kamu kan masuk di perusahaan yang bisa aku katakan bagus ya, karena aku juga udah lihat-lihat, aku juga kenal karena itu perusahaan tempat teman aku sendiri bekerja. Terus aku itu perusahaan yang cukup besar untuk dimasuki seorang first jobber. Boleh tahu dong kesan pertama kali kamu masuk seperti apa sih? Karena gini, kebanyakan dari yang aku tahu dari teman-teman aku yang lain sering terjadi shock culture antara kita yang dulunya cuman belajar terus kita harus masuk ke ritme kerja perusahaan yang berbeda, itu biasanya ada yang namanya kaget, bingung, atau ngerasa kayak gila ilmu gue nggak berguna ya ternyata sama kuliah kayak gitu. Dan lagi kamu kerja di perusahaan yang cukup besar, gila 30 cabang di Indonesia, ada multinational company. Itu gimana sih kamu pertama kali masuk, kesannya, rasanya Kesan gitu? sebagai fresh jobber, fresh Iya. grad. Jujur-jujuran kesan I felt I was nothing sih gitu. Kayak bener-bener mungkin bisa dibilang aku major komunikasi, terus posisi brand and communications itu mungkin sejalan nih dengan Iya. pendidikan yang aku ambil gitu. Cuman saat Seharusnya itu seperti itu ya. seharusnya, cuman saat itu aku bener-bener sangat meraba, sangat buta, kayak aku bener-bener apa ya, I feel like I start from the zero gitu. Even my confidence mulai dari nol Iya. gitu. Aku masih Iya. belum tahu apa sih perusahaan ini value-nya gitu. Brandnya kayak gimana sih sebenarnya? Apa yang perlu aku kembangin nih? Terus apa yang ibaratnya diharapkan perusahaan sama aku sampai aku pada akhirnya diterima di sini Hire. gitu. Aku masih sangat meraba, iya. Dan untungnya, luckily waktu itu aku juga punya mentor yang sangat suportif banget. Waktu itu ada namanya Kak Citra, dia senior aku di Indonesia. Terus juga ada namanya Tifu, dia mentor di Thailand. Dan kebetulan mentor aku waktu magang di program Oh. internship itu di Thailand Oh, gitu. dia Terus berarti ada orang Thailand, orang cabang Thailand, orang Thailand, karyawan. iya, Oke. betul. Terus ada Presdir juga, Ibu Patama, dia juga orang Thailand di Indonesia. Itu benar-benar suportif ya. Maksudnya mereka tuh benar-benar let me grow banget, let me learn, let me grow. Gimana caranya mereka, oke aku masih fresh grade, tapi aku dikasih kesempatan untuk ngasih ngasih tahu gagasan aku, pendapat aku gitu. Kayak setiap ada isu, setiap ada kegiatan, oke Esti, what do you think gitu. Kayak oh aku dilibatkan ya gitu. Sebagai fresh graduate pasti sangat sangat membantu banget gitu. Dan kalau boleh cerita 3 bulan pertama itu mungkin sangat sulit ya, bisa dibilang. Mungkin teman-teman yang baru kerja juga ngerasain kalau sulit banget 3 bulan pertama Iya. itu adaptasinya, iya kan? Sulit banget, kayak kita ngerasa aduh apa sih yang harus gue lakuin di sini gitu, ngerasa tertekan, banyak salah. Dulu aku banyak salah, bahkan wondering myself gitu, kayak is it really the place where I belong, yang kayak gitu, masih questioning diri sendiri gitu. Nah, pesan juga mungkin buat teman-teman, turns out kalau misalnya kita udah tahu nih apa sih yang seharusnya kita lakuin gitu, apa yang harus kita lakuin, we will survive. Sebenarnya kita akan bertahan, we will survive. Dan Betul, bahkan betul banget, betul banget. iya, ya kan? Pasti kita juga ngerasa ya sebagai Iya, benar banget, tingkatan nih exactly. kita. Dan bahkan kita juga ngerasa pengen ngasih impact ke perusahaan itu. Kayak kita berusaha untuk apa sih sebenarnya yang diperluin, apa sih yang diharapin perusahaan itu, kita benar-benar mencoba gitu. Jadi sabar aja, bertahan gitu. Tapi memang kamu waktu masuk Karena kebanyakan kan, pas kamu masuk, oh, sorry aku motong ya. iya enggak Jadi kok, enggak. oke. Jadi waktu kamu pertama kali masuk, sebenarnya pas Gimana kamu kita? udah masuk ke dalam, kamu misalnya ikut aktivitas bekerja dan kamu diberi kesempatan buat menyampaikan argumen kamu, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, tempat di mana kamu bekerja ini adalah tempat yang memang kamu ingin geluti kan, berarti misalnya kamu nggak merasa bahwa oh aku salah nih masuk di brand and communication, atau ya enggak, memang ternyata ini yang ingin kupelajari dan ini yang tempat inilah aku ingin berkembang kayak gitu. Seperti itu atau gimana waktu kamu udah ngerasa berjalan 1, 2, 3 bulan di sana? 3 bulan sebenarnya ngerasa sih, karena jujur
aku sangat senang gitu dapat posisi yang sesuai sama pendidikan aku Oke. saat itu. Cuman ya itu tadi, apapun yang aku lakukan di kuliah, mungkin kita tahu istilah-istilah PR, brand and Iya, communications, tahu branding, itu dari istilah. organisasi, kuliah, ya kan tahu istilah. Tapi benar-benar saat memasuki dunia kerja itu mulai dari nol. Kayak ibaratnya kita emang belajar lagi. Kita nyesuaiin dinamika perusahaan ini kayak gimana, perusahaan ini udah ada di stage apa, yang kayak gitu. Oke, gitu. Kalau boleh cerita, tadi kan kamu sempat mention bilang bersyukur banget ya kamu sebagai seorang first jobber masuk di perusahaan di mana yang kalau aku lihat tidak ada yang namanya, aku nggak tahu ya, tapi dari yang aku tangkap bahwa tidak adanya hierarki kepemimpinan yang artian kamu tuh masih baru levelnya dan untuk menyampaikan argumen atau pendapat itu tuh dibatasi kayak gitu. Tapi kalau aku lihat enggak ya, budaya kerja di SCG Indonesia cukup cukup welcome untuk seorang first jobber berkembang seperti itu. Nah, kalau boleh ceritain dong sebenarnya budaya kerjanya itu gimana sih untuk budaya kerja, etos kerja yang ada di SCG Indonesia sendiri. Mungkin biar teman-teman dapat gambaran apakah sebenarnya etos dan budaya kerja di multinational company itu beda sama etos dan budaya kerja di perusahaan lokal gitu. Oke, kalau ngomongin etos atau budaya, sebenarnya prinsip aku adalah find a place where you can grow, yang kayak gitu, where you can grow gitu. Dan aku bersyukur banget budaya di SCG sendiri, di perusahaan aku ini, sangat-sangat mendukung untuk how I keep evolving myself gitu. Gimana caranya aku berkembang, berubah menjadi yang lebih baik, yang kayak gitu. Karena kalau dilihat dari value-nya, jadi kita ada culture, ada salah dua value yang menurut aku sangat membantu banget, yaitu open and challenge sama believe in the value of individual. Jadi percaya tuh sama kemampuan masing-masing orang. Nah, menurut aku dua kombinasi value ini sangat-sangat ngebantu banget untuk kita berkembang. Apalagi aku ya kita sebagai first jobber saat itu gitu kan. Bener-bener yang kita dikasih kesempatan untuk training, untuk ikut training gak cuma di Indonesia tapi juga di negara headquarter. Training tentang, kalau posisinya brand communications, aku training tentang marketing, terus juga tools tentang social listening gitu. Benar-benar difasilitasi untuk berkembang, yang kayak gitu. Oke, berarti itu salah satu benefit yang kamu rasakan waktu kamu kerja di perusahaan saat ini ya, di SCG Indonesia ya, ada training-training untuk perkembangan karyawan ya. Ini Benar. ada pertanyaan nih dari rekan di kantor. Boleh aku bacain ya? Boleh, boleh. Ini dari Nur Fitriani. Sama nggak dengan, ini nanya seputar job desk kamu di brand and communication, sama nggak dengan job function di HR yang yang internal communication itu sama nggak sih sama HRD kerjaannya? Maksudnya job desk saat aku intern sama sekarang, apa gimana? Enggak, jadi saat kamu bekerja tadi kan kamu jelasin mungkin ya, kamu ada mention bahwa kamu mengelola komunikasi antara internal perusahaan dengan karyawan. Nah, itu kira-kira sama nggak sih sama HRD? Karena kan HRD sendiri subjek dari pekerjaannya kan memang karyawan juga. Nah, itu tuh sama atau enggak sih sebenarnya fungsi dari perusahaan kamu sendiri? Tentu beda ya, teman-teman, kalau misalnya ngomongin tentang HRD dan posisi let's say internal communications gitu. Karena kalau HRD sendiri biasanya fokus sama sistemnya, gimana sih bikin karyawan itu istilahnya apa ya, merasa sejahtera, merasa seneng di kantor, yang kayak gitu. Nah, kalau internal communications lebih ke mendukung itu. Jadi kita support. Kalau misalnya namanya komunikasi, kita support apa sih sebenarnya yang mau disampaikan sama departemen HR, yang kayak gitu. Terus kalau internal communication sendiri pastinya harus tetap inisiatif, yang kayak gitu, benar-benar tahu karyawan nih kayaknya butuh ini, trennya sekarang lagi kayak gini nih. Jadi kita harus bikin kayak gini gitu. Jadi ngikutin tren, kita keeping up sama tren, tapi kita tetap nge-infoin employee di kantor gitu. Oke. Jadi sebenarnya dibandingkan dikatakan sama, lebih kayak saling berkoordinasi begitu ya, Es ya? Kolaborasi. Ya. Nah, ya kan saling berkolaborasi seperti itu. Ada Bu Ayu Cornelia di sini. Saya hello dulu sama Bu Ayu. Halo Bu Ayu. Makasih udah join Bu Ayu. sharing kita. Makasih udah join. Aku kemarin juga join sharingnya Bu Ayu. Asik banget, seru banget. Ini dua orang ini memang dua orang yang famousnya 11-12. Wow. Jangan gitu, Sangat kita aku jadi nggak enak sama Bu Ayu. Bu Ayu Cornelia.
Tersanjung bukan lagi. Sangat tersanjung nih Bu Ayu Kanelia. Oke, tadi kan kamu udah cerita Hmm. tuh soal benefit. Salah satu benefitnya adalah kamu ngerasain adanya training-training untuk pengembangan skill dari karyawan. Hmm. Selain dari itu, benefit apa lagi sih yang dirasain ketika kamu kerja di multinational company ini? Sebenarnya terlepas dari dia multinational company atau enggak, sebenarnya benefit apa sih yang dirasain ketika kamu kerja di SCG Indonesia? Seperti itu. Kalau ngomongin masalah benefit pasti banyak ya. I mean benefit bagi aku sebagai employee maupun sebagai human being yang kayak gitu Iya. banyak banget. Cuman itu tadi selain culture, aku suka culture-nya. Terus gimana apa ya, perusahaan ini tetap dinamis yang kayak gitu. Perusahaan ini nggak stuck istilahnya, nggak takut untuk Mm-mm. berubah, nggak takut akan perubahan yang lebih baik yang kayak gitu. Nah itu sih yang menurut aku benefit juga buat aku, karena namanya fresh graduate, bukan fresh graduate, kita umur kita nih ya kan, umur Iya. kita millennials gitu biasanya suka banget sama perubahan yang kayak gitu. Gimana sih Mm-mm. caranya ikutin trennya tuh sebenarnya kayak gini loh gitu. Nah Hmm. yang aku seneng adalah, yang bikin aku enjoy adalah itu tadi, gimana caranya perusahaan tetap mau mendengar dan mau berubah gitu, mau menerima masukan kayak, oh trennya kayak gini ya, oke deh boleh kita coba yang kayak gitu. Gitu sih. Sama sebenarnya gini, Oke. kita kalau ngomongin tentang multinational company, Mm-mm. kita nggak terlepas dari apa ya, negara headquarter yang biasanya beda negara, bukan di Indonesia ya kan Iya. headquarternya. Dan Iya. biasanya headquarternya ini negara perusahaannya itu udah besar, udah sangat-sangat besar, maju, Oke. atau bahkan perusahaan terbaik di negaranya gitu. Aha. Yang bikin aku enjoy, aku suka adalah how I can keep up with the innovation. Gimana sih aku bisa tahu nih, ternyata ada ya, apalagi aku industrinya kebetulan B2B gitu, jadi nggak langsung ke Iya. konsumen, tapi ke bisnis juga kebanyakan. Aku tahu kayak, oh ada ya ternyata teknologi yang kayak gini yang bisa ningkatin kualitas kehidupan manusia yang kayak belum diterapkan di Indonesia, Iya. diimplementasikan Mm-mm. di Indonesia gitu. Jadi kayak lebih ngebuka mata, ngebukan kalau ternyata banyak ya possibilities yang ada di luar sana gitu, ide-ide teknologi yang sebenarnya bisa loh kita kembangin gitu. Jadi lebih ke nggak motivate aja sih, kalau oke, Indonesia bisa juga kok gitu. Jadi kayak lebih Oke, tapi berarti itu begitu. ketika kamu ngerasainnya waktu kamu internship dong? Ketika kamu internship di Thailand Iya, berarti di Bangkok berarti. iya. Waktu aku Oh, kamu internship di Bangkok kebetulan juga aku, brand and communication ya, Es? iya, alhamdulillahnya kita. Jadi senang banget karena posisi aku waktu itu pendidikan yang ambil major komunikasi. Aku internshipnya dapetnya juga brand and communications di sana. Jadi kayak benar-benar ngelihat innovation, gimana caranya perusahaan itu di sana, yang kayak gitu. Tapi Oke, jadi sebenarnya paling enggak sering berjalannya iya terus. waktu itu kita tetap dikasih update sih tentang apa yang ada. Jadi inovasi-inovasi, misal kalau SDG nih komitmennya di sustainable development, ternyata ada loh di toilet, ngubah kotoran di toilet menjadi teknologi yang menjadi air bersih gitu. Gimana Ah, caranya yang kayak gitu. Jadi kita benar-benar keep update kayak, oh bisa ya gitu. Dan oh, yuk kita di Indonesia juga yuk gitu. Jadi kayak lebih ke, wah kita terus update nih gitu sama apa hmm. teknologi yang ada di Bangkok. Oh gitu, berarti lebih ke pengetahuan dan wawasan karyawannya itu lebih luas ya, Es ya, karena memang kalian punya jejaring Iya, langsung secara internal di luar negeri gitu ya. Oke, iya ini ada betul. pertanyaan lagi nih, Es. Ada yang nanya dari Irawan Hmm. Yoga, katanya perusahaan kakak ini menerima fresh graduate langsung nggak ya kak? Atau menurut ST, apa sih yang perlu disiapin supaya bisa diterima di perusahaan besar? Mungkin skill, mungkin ya Es ya. Skill apa sih yang harus dipunya ketika masuk Iya, di perusahaan iya. besar berskala multinasional? Oke. Aduh, aku ngomongnya jadi gak enak nih, banyak orang SCG juga nih yang nonton. Ada Kashinta, Arga dari HR juga. Oh ya? Edo dari HR banyak juga ya. Oke Iya kalau nih. gitu halo Wow, rekan-rekan oke. SCG Indonesia. Halo. Rekan-rekan SCG Indonesia sejawat. Kalau ngomongin tentang skill, baik di multinational company atau di Mm-mm. SCG sendiri, sebenarnya fresh graduate sangat-sangat terbuka sih ya
Kalau ngomongin Nah, tentang boleh nggak sih sebenarnya ikut gitu, pasti terbuka dan sangat boleh gitu. Dan apa yang harus disiapin sebenarnya kemampuan bahasa mungkin teman-teman, iya. terus juga gimana kemampuan adaptation dan striving for the best. Karena biasanya di multinational company itu dilihat bukan berarti yang sudah digolongkan kayak oke, golongan ini tingkatannya yang kayak gitu, Iya. tapi memang performa teman-teman akan dilihat nantinya gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa mempersiapkan nih dari sekarang, terus skill set, competence yang kayak gitu. Walaupun nanti jadi kita kadang tuh ada orang yang udah mikir takut kayak, aduh multinational company, gue kemampuan bahasanya jelek, terus Aku kok sempat mikir kayaknya gitu, Es. susah. Iya Sempat kan, mikir seperti gitu. itu Kayak kan juga ya. insecure Mungkin kita sebagai seorang fresh iya graduate kayak bisa nggak sih fresh graduate itu langsung itu. ke sana gitu. Kayak ada nggak sih Iya peluangnya itu dia. sebenarnya kayak gitu. Itu dia. Nah, kalau menurut aku teman-teman nggak usah mikir itu, jangan sampai takut untuk sebelum berperang yang kayak gitu, karena percaya sama aku, you will grow gitu. As long as you think that you will grow, you will grow. Karena Iya. ibaratnya kalau buat ST sendiri, masa fresh graduate itu adalah masa di mana I keep evolving myself gitu, both Mm-mm. mental and also mindset, skill set, Benar. capacity gitu. Jadi nggak usah takut karena mungkin teman-teman mending mempersiapkan awalnya dulu, tapi Mm-mm. seiring berjalannya waktu pasti teman-teman akan berkembang nantinya yang kayak gitu. Sebenarnya kalau aku sih ngerasa ini kalau boleh sharing juga ya, kan kita sama-sama seangkatan ya Hmm, fresh graduate. Sebenarnya kalau fresh graduate itu yang penting kita nggak takut nyoba aja sih, karena maksudnya kita masih punya banyak kesempatan gagal, gagal coba lagi. Yang penting mau belajar. Ketika kita udah ngerasa cukup pintar, itu sih yang susah ya Es ya. Ketika kita first jobber terus kita ngerasa iya. cukup pintar dan nggak mau belajar lagi, itu yang kadang membuat kita jadi kayak nggak bisa berkembang dan merasa sulit untuk survive di suatu tempat kayak gitu. Hmm, bener banget Sepakat Gita. nggak Es dengan Karena pendapat kayak gitu? sepakat banget. Aku bahkan punya prinsip gini sih. Mungkin sebelum bekerja juga waktu kuliah, Mm-mm. aku tuh selalu punya prinsip. Oke, aku akan memposisikan diri aku sebagai empty bottle, botol kosong gitu. Ibaratnya kalau Betul, misalnya betul. masuk company, masuk perusahaan nih, oke, aku pengen perusahaan A, perusahaan SCG gitu. Aku nggak akan mematok kalau oke, botol gue sebagai botol kosong, gue akan ngisi botol gue dengan susu Iya. doang gitu. Padahal turns out kalau Oke. misalnya you open yourself gitu, mau berkembang, kita bisa ngisi botol kosong kita ini jadi es buah. Buahnya Oke. macem-macem ya kan, ada buah naga, Benar. melon, kasih sirup, kasih Benar. susu, yang kayak gitu kan Oke. sayang ya kalau kita udah mematok sesuatu. Oke, gue mau di perusahaan A, gue mau dapetnya ini gitu. Tapi kan nggak bisa kayak gitu gitu. Jadi Insight pasti yang akan bagus berkembang banget. terus. Bener ya. Jadi teman-teman jangan lupa empty bottle dan es buah. Oke. Itu adalah kunci dari obrolan sore hari ini. Itu dari kunci. Oke, berarti benar juga Gitu. ya. Saya sempatnya aku sebelumnya sempat berpikir bahwa sebenarnya tuh kita ketika berkarir, maksudnya ya udah ketika aku majornya ini, aku harus mengerjakan itu aja kayak gitu. Kamu setuju nggak sih dengan pendapat bahwa kita hanya akan belajar sesuatu atau expertise pada satu bidang aja? Kamu gimana dengan pendapat yang mengatakan seperti itu gitu? Ketika kita memang harus expert di satu bidang aja kayak gitu loh. Sedangkan kita adalah fresh graduate dengan botol kosong yang berharap kita bisa diisi dengan apapun gitu untuk membuka wawasan kita. Gimana sih kamu memandang itu? Itu dia sih, Git. Jangan sampai kita harus mikir, oke, bidang gue di sini, gue harus di sini aja. Bidang gue di, let's say, PR, branding, Yes. berarti gue cuma mau bikin press release aja gitu. Enggak, gitu. Yes, benar. Sebenarnya, you can do more than that, gitu. Kadang, kayak jujur di company aku sendiri, kita di SCG, aku seneng banget, aku bisa nemuin kayak, I can found my hidden potential yang sebelumnya aku nggak tahu. Kayak misal, Apa tuh? wow, Oh, kayak ya sempat misal, gitu. Apa tuh? iya makanya aku jadi takut. Kayak misal desain atau video kayak, Oke. aku nggak pernah nih bikin video, ngide video gini, aku nggak kenal nih sama desain gitu. Tapi di SCG sendiri, they let me to learn gitu. Akhirnya, oke, dare yourself lah. Ibaratnya kalau bukan lo siapa lagi gitu. Terus kaitannya sama komunikasi, nggak mungkin belajarnya langsung fokusnya langsung di branding Iya. doang. Kayak kita komitmen SCG di sustainable development lingkungan. Oke. Perlu belajar lagi. Aku punya temen juga, ada Kak Didis di sini nonton. Sustainable development, aku belajar lagi gimana sih nyampeinnya. Kak, gimana cara nyampein
let's say konsep circular ekonomi ini nih, belajar lagi. Karena kalau misalnya aku nggak tahu dari sudut pandang sustainable development yang bidangnya itu, aku juga nggak tahu gitu. Karena kan bukan fokus aku gitu. Tapi ibaratnya gini deh teman-teman, mungkin yang jurusan komunikasi, kalau kita nggak belajar apa yang ada di luar sana, di dunia luar, apa yang mau kita komunikasikan? Gitu kan. Iya. Apa Gitu kan, kontennya? kayak, Kamu ingin kontennya membicarakan apa, Bunda? apa? Itu dia Bunda, kan jadi bingung ya Bunda. Iya, Gitu. Jadi kayak penting banget sih untuk Jadi keep evolving itu tadi. Jadi aku berpikir gini loh, kita anak-anak komunikasi ini. Jadi ngomong jurusan nih boleh ya, iklan bentar. Iya. Kayak kita kan Iklan bentar, sebenarnya nggak lebih apa-apa. paham skill gimana cara ngobrol, gimana cara nyampein tools-toolsnya. Tapi berarti itu menuntut kita sebenarnya semua jurusan sih. Tapi karena kebetulan kita sama-sama anak komunikasi ya, menuntut kita untuk belajar banyak hal tentang topik, masalah, isu di luar sana. Supaya ketika kita nyampein itu, mungkin kamu sebagai brand and communication yang khususnya di internal komunikasi bisa menyampaikan itu misalnya dengan tepat kayak gitu. Jadi kamu harus belajar tentang isu yang kamu sampaikan gitu ya. Oke, berarti Benar memang banget. sebenarnya tapi nggak menutup kemungkinan sih itu semua hal kerjaan first jobber, nggak first jobber, komunikasi, multinational company atau lokal, intinya jangan capek buat belajar terus kayak gitu. Benar. Benar Apa kan? tadi? Empty battle. Empty battle dan S2. S2. Oke. S2. Luar biasa sekali ya. Ntar itu kayak bakal jadi judul Iya, nanti- gitu kayak signature dari Iya, live sore hari ini benar. adalah empty battle dan S2. Benar. Seenggaknya nanti teman-teman yang kalau live-nya di save, teman-teman yang lihat kayak, hah, apaan nih bahas es buah gitu kan? Enggak gini langsung ingat kalau misalnya bahas es buah, ingat Esti dan Gita. Oh iya benar. Boleh branding ya Bunda. Es, ini ada pertanyaan lagi nih Es. Kebacain ya. Kak, kalau mau ikut internship dari SCG Indonesia, kayak Kak Esti, bisa lihat infonya di mana sih? Dan benefit dari ikut internship itu apa aja? Silakan Es. Oke. Infonya waktu itu aku info dapat di career site kampus aku. Jadi dulu ada Visipol Career Development Center Visipol gitu. Karena biasanya dari yang aku belajar juga, Departemen HR itu nanti akan bekerja sama dengan universitas-universitas. Jadi mungkin universitas teman-teman kalau misalnya udah ada Career Development Center-nya bisa diakses di sana. Atau teman-teman juga bisa di sosial. Dulu karena sebelum ada aku, SCG Indonesia belum ada Instagram. Nah sekarang udah ada. Teman-teman bisa keep update-nya di Instagram SCG_Indonesia itu buat programnya itu. Ini ada beberapa juga sih. Ada Bagas, dia juga salah satu mahasiswa intern, program intern di SCG waktu itu. Kalau benefitnya, gimana ya, 1 bulan di Thailand, wow banget. Ya kan, kita benar-benar explore sendiri sama teman-teman baru, keluarga baru gitu kan. Dan itu tadi, aku bisa ngelihat, aku bisa semakin kenal dengan SCG itu sendiri. Dan SCG di ibaratnya di bumi pertiwinya gitu, di rumahnya dia langsung gitu kan, bisa belajar, oh besar ya perusahaan ini, oh ternyata perusahaan ini benar-benar inovasinya oke, yang kayak gitu bisa belajar langsung. Dan di sana karena aku mendapatkan project individu gitu. Agak macet sih, cuman aku dengar. Di aku kamu lancar nggak? Halo, Oke. Ya, karena tadi sampai mana, karena aku mendapatkan project individu, aku di sana dikasih mentor, Vivu tadi namanya. Jadi aku benar-benar belajar banyak terkait dengan brand itu sendiri gitu. Selama 1 bulan itu. Tapi selain kamu bekerja itu kan misalnya benefit ketika kamu ngerasa kamu dilibatkan nih walaupun cuma sebagai intern dan luar dari itu ada nggak sih benefit-benefit lainnya? Oh ya, untuk internshipnya sendiri dari SCG itu hanya untuk Indonesia aja, Es? Oh, itu dia. Cross culture-nya Gita, bener banget. Bener banget Gita. Cross culture-nya bener teman-teman. Jadi saat internship itu, teman-teman nggak cuma dari mahasiswa-mahasiswa Indonesia aja, tapi di sana benar-benar ketemu sama negara-negara lain tempat SCG beroperasi. Jadi emang dari Vietnam juga ketemu, Filipina, Myanmar, banyak banget di sana. Jadi bisa
interaksi Cross langsung, culture sharing ya. langsung gitu. Iya, karena kayak aku waktu itu di departemen brand Mm-mm. itu aku sama satu orang dari Myanmar. Jadi nggak setiap Oke. negara itu dipisah-pisah yang kayak gitu. Jadi Mhm. teman-teman bisa lagi-lagi belajar how to survive gitu, how to learn gitu. Yang Dan mana gak biasanya tuh cuman budaya kerja dari negara tetangga sama negara kita beda. Dan ini dibikin satu tim, beda ya nggak? banget, benar beda, dan juga kondisi perusahaannya pasti juga beda dong. Ini di headquarter gimana Mm-mm. sih mereka kerjanya di sana gitu dengan tim yang sangat-sangat besar kayak gitu. Sebenarnya kalau Mm. ngomongin tentang internship, SCG itu nggak cuman program pengembangan internshipnya itu aja ya di bidangnya, di Ya. pekerjaannya, tapi juga Mm-mm. ngasih kesempatan nih gimana sih program-program pengembangan diri yang lain yang kayak gitu. Jadi ada team building, biasanya juga Mm-mm. ada program-program ibaratnya program-program informal lah yang bikin Oke. fun, bikin seneng dari para intern yang terlibat yang kayak gitu. Jadi mental pun sehat ya waktu intern di sana. Sehat walafiat lahir batin kawan. Oke, Es. Itu tadi kamu cerita tuh kamu cross culture ada di sana ketika kamu internship gitu. Dan aku rasa kayaknya tuh kemarin kamu juga sempat cerita deh meskipun udah nggak intern ketika kamu kerja di SCG Indonesia sekarang, kamu juga sering nggak sih kayak dapat kesempatan untuk ke Bangkok juga gitu. Waktu itu mungkin boleh cerita apa sih waktu itu kamu sering ke Bangkok beberapa waktu cerita gitu ke kita kayak aku mau berangkat nih ke cabang Bangkok itu dulu emang karena Hmm. ada training kah atau emang ada kerjaan kah atau seperti apa sih, Es? Kalau misalnya itu waktu itu aku udah kerja di SCG Mm-mm. Indonesia, terus itu tadi aku dikasih program people development-nya. Kebetulan waktu itu Oke. dari tim branding yang ada di Bangkok. Jadi aku dikasih kesempatan untuk ikut training di sana Mm-mm. secara langsung. Kita benar-benar belajar CSR, terus belajar juga how to develop content. Kita workshop di Hmm. sana, terus itu tadi social tools. Tools untuk social listening yang kayak gitu. Kita benar-benar disuruh belajar di sana gitu. Gitu sih Oh, kita. oke. Jadi Oh, emang berarti difasilitasi itu untuk salah satu benefit yang training. tadi teman-teman kalau Iya, misalnya kerja di perusahaan multinational company, teman-teman bisa punya kesempatan buat develop diri bukan cuma di dalam negeri, trainer dengan bertemu dengan trainer lokal, tapi teman-teman bisa langsung pergi ke cabang Bangkoknya atau iya cabang multinational company benar. manapun untuk belajar di sana langsung, mengembangkan skill langsung di sana dan dapat culture baru lagi di sana karena beda negara pasti beda culture ya, Es ya. Terus Iya. kayak kalau misalnya kita cerita nih tentang pengalaman kerja kamu di ACG Indonesia, yang mana kadang kamu nggak selalu di Indonesia, kamu kadang juga ke Bangkok, itu pernah ada nggak sih cerita suka duka kamu selama kerja? Mungkin kayak miskom kah, atau ada hal-hal saat bekerja yang seharusnya tidak terjadi tapi karena beda culture terjadi, atau mungkin hal-hal lucu, atau hal-hal menyenangkan, atau hal-hal berkesan nih ketika kamu kerja di ACG Indonesia. Kalau di posisi aku sebagai brand and communication, sebenarnya Ya. sukanya adalah gimana sih aku di SCG ini nemuin people with a lot of different perspective, a lot Hmm. of different backgrounds yang akhirnya ngebentuk aku tadi evolving my mindset and also mental gitu kan. Terus Mm-mm. gimana sebenarnya gini, mungkin bukan suka duka tapi lebih ke tantangan ya dan apa yang bikin aku enjoy. Ya. Apa yang bikin aku enjoy gitu kayak misal perbedaan culture itu benar-benar ngaruh banget sih kita. Kalau misalnya ngomongin culture beda kayak jadi itu adalah tantangan sendiri. Gimana sih aku sebagai brand and communications crafting the message, dan gimana caranya ngubah apa yang mau disampaikan sama pesan yang mau disampaikan sama headquarter di negara di sana di Indonesia Mm-mm. yang kayak gitu gimana sih cara kita bisa nyesuaiin itu dan tantangannya itu tadi karena aku bisnis B2B industrial Mm-mm. yang nggak langsung dekat dengan konsumen mungkin beda dengan perusahaan FMCG gitu ya yang sangat dekat dengan konsumen tapi ini gimana caranya nih bisa nyampein pesan ini gitu di negara Indonesia gitu dengan culture Indonesia karena Gita dan teman-teman mungkin kalau misalnya ngomongin tentang communications platform itu Ya. beda banget setiap negara. Jadi Hmm. di tempat SCG beroperasi, di negara-negara SCG beroperasi kayak Vietnam, Filipina, bahkan Thailandnya sendiri, platform komunikasi yang sangat dekat dengan mereka itu adalah Facebook. Itu besar banget di sana dan Oh. sangat-sangat aktif. Jadi bukan kita ngomongin cuma
seberapa banyak penggunanya, tapi Iya. itu tadi yang dekat, yang aktif dan emang ngasih impact itu. Nah, beda sama kita. Kalau kita Instagram gitu kan, Instagram. Iya, Selain itu betul. juga ada Twitter yang kayak gitu. Mm-mm. Itu sangat dekat banget gitu sih. Jadi kayak gimana caranya adjust itu ke negara kita. Bahkan sampai di tahap Oke. how to convince negara headquarter, jadi SCG di headquarter untuk paham nih tentang oh tren di Indonesia seperti ini loh, culture di Indonesia seperti ini loh. Jadi kayak gimana nih caranya ngeyakinin mereka dengan itu sehingga kita bisa ngedevelop konten apapun itu, message sesuai sama culture di Indonesia gitu. Jadi emang itu sih tantangannya harus apa namanya, convince mereka yang kayak gitu. Tapi seru ya. Aku nggak melihat itu Seru, sebagai seru sebuah banget. sebagai sebuah kesulitan sih, lebih kayak ya seru gitu. Kamu akan belajar banyak hal dari sana. Iya, seru banget gitu karena kalau ngomongin lagi-lagi nih ya, ngomongin communications atau PR, mungkin kita benar-benar harus ikut tren, dituntut untuk update Yap. our skill set yang kayak gitu. Mungkin gak cuman aku, kayak senior-senior aku di perusahaan, di company, atau di organisasi kehumasan mungkin kayak merasa kalau ya udah kita nggak boleh stuck nih di cuman kerjaan ini aja gitu loh. Tren terus berubah, gimana caranya kita juga bisa nambahin kompetensi kita buat ngadepin persaingan di tren Betul. itu. Luar Kayak biasa. gitu. Memang nggak salah lagi. Memang SD ini panutan para first jobber. Waduh, gimana nih jadi Ini ada enak. pertanyaan lagi nih, Masih sanggup menjawab nggak, Hai, masih dong Bunda. Oke, kebacain ya. Kalau misalnya kita bukan dari jurusan communication nih, mungkin nggak sih Kak kita bisa kerja di Departemen Brand and Communication? Kalau bukan jurusan communications, sebenarnya mungkin sangat-sangat mungkin. Apalagi misalnya teman-teman, ini ngomongin secara general ya, teman-teman Iya. paham industri yang teman-teman masukin yang kayak gitu. Karena jujur communications atau brand and communications itu teman-teman bisa belajar kok, nggak harus misalnya nggak harus kuliah gitu, tapi emang benar-benar harus belajar gitu. Kalau once teman-teman tahu kuncinya, teman-teman tahu teori Laswell misalkan, who says what to whom with Iya, legendaris sekali ya Laswell. Iya kan? Mungkin teman-teman akan bisa tahu oh gimana caranya crafting message, gimana caranya mungkin berhubungan sama media yang kayak gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan sih, kayak itu tadi sih kalau menurut aku it is about a journey how you develop yourself. It isn't about a journey of your achievements gitu. Yang penting Benar. evolving, itu tadi sih kuncinya, evolving your mental mindset and also skill set competence gitu. Ya, Jadi kayak anti battle dan gak usah S2. takut lah, pasti bisa itu. Being empty battle is a must, guys. Jadi Dan mungkin nggak tambahan menutup nih kalau boleh kemungkinan. buat teman-teman yang mungkin yang bukan jurusan komunikasi, pengen masuk ke bidang yang bukan komunikasi, aku rasa mungkin bisa ditempa dari zaman-zaman kuliah ya ya, kayak ikut berbagai macam kegiatan Iya, atau aktivitas yang terlibat betul. di mana job desk-nya itu memang job desk di bidang komunikasi kayak gitu. Itu bisa jadi Bidang komunikasi. portofolio juga buat dia kalau dia udah pernah nih berkecimpung di dunia ini meski waktu itu adalah pengalamannya organisasi. Bener. Ya nggak sih? Bener, itu juga ada mentor aku, ada presbir aku, PO, ibu Oh ya? pertama. Halo PO, iya, she's so Halo supportive. Ibu. Aduh, She's tersanjung nih kita supportive. ditonton She's the sama one orang-orang mentor. SCG Indonesia. She's the one mentor that I mentioned before, yang aku sebut tadi Oh, yang kalau tadi kamu bilang ya? let me grow. Kayak Oke, halo a lot of Ibu. people in the Salam company kenal let dari me di grow. Makasih Oke, nih kita bisa lanjut lagi mengundang kita Esti tadi. nih di sini. Nih ada pertanyaan nih dari Enda Kurniawan, katanya mau nanya dong gimana sih cara gabung Halo, di Enda. SCG Indonesia? Cara gabung di SCG Indonesia sebenarnya mungkin ke platform kerja. Aduh, aku jadi ini nih, jadi apa? Juru bicara HR nih. Iya. Kalau mau gabung di Aku SCG dikasih Indonesia itu. sebenarnya mungkin, oh ya benar, bisa di Jobstreet, official Jobstreet dari SCG Indonesia. Terus mungkin teman-teman juga bisa cek LinkedIn-nya SCG Indonesia gitu. Sebenarnya Jobstreet sih yang paling aktif, itu akan terupdate butuh apa sih gitu. Oke, dari gitu ya berarti biasanya lowongannya di SCG itu akan diupdate di Jobstreet. Jadi kalau mau tahu info terkait perekrutan di SCG Indonesia bisa langsung aja ke Jobstreet dan lihat infonya di sana gitu ya, As ya.
Iya, Oke, betul. semoga Gitu. menjawab ya teman-teman yang pengen berkarir dan bertemu dengan Mbak Esti Nadia. Silakan cek job street setelah ini. Ini kita banyak iklan loh dari tadi. Bener, Pertanyaan banyak banget selanjutnya nih nih, kayaknya. dan sepertinya akan jadi pertanyaan terakhir sebelum closing statement karena sudah pukul Mhm. sekian. Ini ada Oh iya, pertanyaan dari ngapain sih ya kita ya? Christine Raja Gubuk nih, katanya mau nanya, mau nanya dong, dengan pencapaianmu saat ini, apakah kamu punya goals lain untuk kedepannya? Wow, silakan Pencapaian saat ini apa goals. aku punya goals ke depannya? Ngomongin tentang goals, lagi-lagi aku akan berpegangan teguh dengan prinsip aku being empty battle dan es Oke, buah dan es tadi. buah? Pasti, aku pasti nggak boleh puas dong, nggak boleh puas di sini. Goals akan sangat banyak, baik berkaitan dengan me as an employee, me as an employee, me as an human being gitu, as a Ya, human being gitu. Jadi pasti ada beberapa goals yang mungkin kayak gimana sih caranya aku tetap bisa berinisiatif ngasih apa ya? I really love how gimana ya? I really want to make an impact gitu. Jadi aku nggak cuman pengen oke, aku kerja and that's it gitu. I work and that's it. Nggak, it's not about that gitu loh. It's about how you make impact. Gimana sih caranya? Mungkin aku memberikan perubahan walaupun baby step kecil tapi ya, bisa ngasih impact ke pelan-pelan. perusahaan yang kayak gitu, atau mungkin gimana caranya aku ngasih impact ke lingkungan aku gitu, Ya, nggak ke perusahaan aja tapi ke lingkungan aku yang kayak gitu. Itu sih, jadi lebih ngasih, aku ingin banget untuk ngasih value yang sangat besar gitu. Mungkin sekarang aku sebagai employee fresh jobber, mungkin teman-teman yang juga sebagai fresh grad, fresh jobber itu akan merasa kayak oke, aku masih berproses gitu loh. Aku ya, masih di tahap bukan apa-apa loh, masih banyak banget yang harus aku pelajarin, kayak ya benar. bener-bener banyak banget gitu yang aku masih salah, aku masih nggak bisa gitu. Tapi suatu saat aku sangat pengen banget untuk bisa ngasih impact yang lebih besar gitu. Mungkin saat ini aku bisa ngasih impact kecil, seiprit gitu kan, tapi mungkin kedepannya aku sangat pengen banget bisa ngasih impact ke masyarakat luas gitu sih. Oke, luar biasa itu dia Christine dan teman-teman. Jadi benar sih, sebenarnya kamu cocok berarti sama di kantor visi misinya adalah memberikan impact kepada khalayak yang jauh lebih Iya luas. kan? Sudah cocok ya Jadi kita. gimana nih? Jadi gimana nih? Wah. Oke, minta offering nih kayaknya. Enggak, nah gitu mungkin tadi bisa buat gambaran sama teman-teman, sebenarnya itu benar banget sih, dan itu bisa kita, itu kan secara general dan bisa kita terapkan secara umum bahwa kita bekerja itu bukan cuma tentang materi aja, bukan cuma tentang diri kita sendiri aja, tapi juga gimana sih kita bisa berimpact baik itu ke company tempat kita bekerja atau itu ke lingkungan kita sendiri. Seperti mungkin sore hari ini kita dari pekerjaan yang Esti gelutin, Esti belajar di company Esti, dan ternyata sore hari ini tuh bisa kita bagi ke teman-teman kayak gitu. Sore hari ini walaupun mungkin cuma 0,01%, pengalaman Esti itu bisa Esti sharing ke teman-teman sore hari ini. Itu Itu kan sudah dia. terhitung impact ya kawan. Amin. Benar-benar kawan. Nah, sebelum kita tutup nih boleh dong kasih mungkin Esti punya saran atau masukan buat tadi teman-teman, ada juga yang nanya gimana sih kerja di multinational company. Mungkin kamu punya punya saran atau sebuah tips. Ini loh, kalian kalau mau coba berkarir di multinational company, kalian harus punya skill ini. Boleh dong mungkin dibagi ke teman-teman di sini. Um, be adaptive, striving for Oke. the best, jangan cepat Oke. puas, dan harus Oke. percaya that you will grow. Kamu akan Oke, berkembang gitu. wow. Jadi jangan oke, fokus aku, kompetensi aku jago banget nih di bidang PR, aku jago banget nih di bidang videographer, tapi that's it gitu loh. But you have to grow, kayak you have to keep evolving yourself, both Benar. mental and mindset capacity. Itu tadi sih, Benar karena banget. perjalanan pasti akan panjang banget yang kayak gitu. Dan Kayak jangan gitu. lupa teman-teman, apa tadi, empty battle dan Empty battle S2. and S2. gitu. Jadi Itu epic banget loh. itu epic sih, parah sih gitu. Itu makanya itu jadi kayak prinsip aku banget gitu, bukan main kan ya. Bener, ketika lihat es buah ingat Esti dan Gita. Itu dia, harusnya aku masukin di halaman persembahan ya. Pas Tuh skripsi. kan, besok kamu kalau misalnya dikasih sambutan, misalnya kamu nanti udah naik jadi levelnya udah top person nih, kamu baru kasih Waduh. sambutannya jangan lupa ya Empty battle and es buah, nanti aku tunggu. S-boy. Itu dia, benar-benar. Oke Esti, emang luar biasa sih, nggak salah kalau tadi di awal aku bilang bahwa kamu adalah panutan untuk para first jabo dan fresh graduate ya. Jadi teman-teman, semoga sore hari ini
sharing di obrolan kantor kali ini bisa buat ngasih gambaran ke teman-teman seperti apa sih sebenarnya ketika kita mencoba awal berkarir itu seperti apa sih, terutama di multinational company seperti topik kita sore hari ini. Dan aku ngucapin makasih banget Esti, kamu udah luangin waktu di sela-sela kerepotan dan keriuhan kamu bekerja dan WFH. Mungkin weekend seharusnya istirahat ya, tapi malah digangguin oleh aku Iya dan teman-teman nih. di kantor. Gimana nih? Aduh, nggak apa, Enggak, yang penting makasih berimpact banget nggak sih Gita, guys? makasih. Iya benar, itu dia. Makasih ya Gita, Makasih banget kesempatannya nih Es, karena digendong. kamu udah Salam ngeluangin buat waktu. teman-teman di Ya, kantor juga. thank you Es. Mungkin lain Thank kesempatan, you. kalau misalnya ada waktu lagi, boleh dong ya kita berbagi ilmu dan sharing-sharing lagi. Boleh dong, Boleh ya, pasti. oke. Kalau gitu Es, thank you banget. Semoga kita bisa ketemu lagi. Bye. Bye, thank you semua. Dadah.